Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ardi Suhendi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SMP Negeri 3 Kupang, kelas 9 dengan materi beriman kepada hari akhir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Pak minta satu orang untuk pimpin kita berdoa. Siapa? Ali. Posisi berdoa dengan khusyuk ya. Bagus dan teman-teman sebelum kita berdoa, ini mulai mata pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa akan cek dulu kehadiran? Siapa yang tidak hadir hari ini? Fajar. Kenapa dia? Sakit. Kita doakan bersama-sama, semoga Fajar lekas sembuh dan bisa berkumpul bersama kita lagi mengikuti pembelajaran. Oke. Pak mau menanamkan jiwa nasionalisme dalam diri kalian dengan cara, mari sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Halo Halo Bandung. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri terlebih dahulu. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sesuai dengan semangat para pahlawan dalam memperjuangkan Indonesia, kalian juga harus semangat dalam menuntut ilmu demi kebaikan kalian, demi kebaikan bersama, dan demi kemajuan bangsa Indonesia. Oke, ada pertanyaan begini. Orang yang sudah meninggal berada di manakah mereka sekarang? Kalian punya keluarga yang sudah meninggal? Ada tetangga yang sudah meninggal? Ada. Menurut kalian mereka ini sekarang ada di mana? Apakah sudah ada di surga atau belum? Belum. Maka materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang iman kepada hari akhir. Nah, dari materi iman kepada hari akhir itu ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan menonton video dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis konsep iman kepada hari akhir dengan baik.
Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi dalil nakli tentang hari akhir dengan benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik mampu mengaitkan antara makna iman kepada hari akhir dengan perilaku di kehidupan nyata, serta mempresentasikan hasil diskusinya itu secara kolaboratif. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai ini, PA memakai model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nanti PA akan tunjukkan video dan juga artikel online mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan hari akhir. Kalian secara kelompok berdiskusi untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Nah, terus nanti di akhir juga kita akan melaksanakan penilaian untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Tapi sebelum kita menilai di pembelajaran akhir, nanti Pak akan awali dulu dengan pembelajaran assessment ataupun penilaian di awal pembelajaran untuk mengukur sejauh mana pengetahuan awal kalian tentang hari kiamat. Sebelum kita ke assessment awal pembelajaran, Pak mau tanya dulu. Materi yang kita pelajari sebelum materi ini ataupun materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, materi tentang apa? Tentang ilmu, semangat mencari ilmu. Di materi itu kita belajar salah satu ayat tentang semangat keilmuan. Ada yang masih ingat surat apa? Al-Mujadalah ayat 11. Di ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah itu akan meninggikan siapa? Orang yang beriman dan juga berilmu. Nah, berkaitan dengan beriman, maka materi yang akan kita bahas sekarang yaitu beriman kepada hari akhir dengan tujuan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan. Ya, bisa scan di sini, bisa scan atau langsung ke tulis di itunya quizzes atau Wayground. Masukkan kode, ya. Jadi ini hanya untuk mengetes pengetahuan awal kalian saja. Apakah nanti setelah pembelajaran ada perubahan atau tidak? Hasilnya itu 74%. Pertama, Pak akan tampilkan sebuah video dan juga artikel online. Silahkan kalian cermati video tersebut. Masalah apa yang ada di video tersebut? Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan. Hari Jumat guys, apakah ini real? Oke guys, ini setelah gagalnya Pusat Kumar memprediksi kiamat pada tanggal 29 Juni 2024, muncul lagi nih prediksi kiamat yang katanya akan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November 2026. Dan yang bikin shock adalah prediksi ini itu bukan ngarang guys, tapi berdasarkan perhitungan ilmiah yang sangat kompleks menggunakan rumus-rumus fisika, di mana perhitungan rumus yang bisa kalian lihat di sebuah artikel yang telah diupload di ResearchGate, di mana salah satu penulisnya adalah Von Forster yang berasal dari University Illinois Amerika. Dan yang menunjukkan adalah artikel tersebut ternyata sudah dibuat sejak Desember 1960. Yang bikin saya agak merinding adalah kenapa prediksi ini itu pas hari Jumat guys, di mana hari tersebut adalah hari yang dipercaya memang terjadinya hari kiamat oleh orang-orang muslim. Tapi nih guys, kalau kita lihat detail dari artikel tersebut, kiamat yang dimaksud ini adalah disebabkan karena bludaknya populasi manusia. Jadi kalau populasi manusia itu bertambahnya semakin pesat, maka ini tidak sebanding dengan ketersediaan pangan yang bisa mengakibatkan kelaparan. Bayangin aja di tahun 1960, populasi manusia itu hanya 3 miliar saja. Ini hanya butuh waktu sekitar 64 tahun hingga 2024 ini, populasi manusia sekarang sudah tembus 8 miliar. Tetapi tenang guys, para ilmuwan ini ternyata sudah berusaha mencegahnya, yaitu dengan cara menciptakan teknologi pangan dan membatasi jumlah perkembangan populasi manusia. Salah satunya adalah mempajaki orang-orang yang mempunyai anak lebih dari 2.
Oke, itu yang pertama tadi video tentang ramalan hari kiamat. Nah, yang kedua, Pak akan ambil dari sebuah artikel online. Nah, di artikel online banyak sekali berita-berita tentang apa? Ramalan-ramalan kiamat. Yang terbaru nanti itu tahun berapa di video? 2026 akan terjadi sebuah kiamat. Dari artikel-artikel tentang ramalan kiamat dan juga video ramalan kiamat tadi, ada yang kalian mau tanyakan tidak? Coba angkat tangannya yang mau bertanya. Silakan. Pertanyaan dari Adinda, tadi banyak ramalannya. Sebenarnya kiamatnya akan terjadi kapan? Nah, jawabannya adalah yang akan kita diskusikan di kelompok masing-masing. Kita akan cari tahu apakah benar kiamat itu bisa diketahui oleh manusia kapan terjadinya atau tidak diketahui oleh manusia sama sekali. Nah, oleh karena itu kalian akan dibagi kelompok. Ini duduk sudah sesuai kelompok ya? Di sini Pak akan membagikan masing-masing kelompok 1 LKPD, lembar kerja peserta didik. Di LKPD tersebut coba kalian lihat. Nah, coba kalian lihat. Tadi orientasi masalahnya apa? Masalah yang ditampilkan apa tentang apa tadi? Ramalan-ramalan tentang hari kiamat. Nah, dari masalah tersebut itu masalah yang sering terjadi ya. Fenomena-fenomena sosial. Di media sosial sering ada, baik itu di TikTok, sering FYP. Yang membuat kita jadi panik. Nah, di sini di LKPD itu Pak sudah kasih petunjuknya selengkap-lengkapnya beserta sumber-sumber materi atau bahan ajar yang kalian bisa gali untuk apa? Untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Nah, di situ untuk mencari jawaban dari masalah tadi, Pak sudah menjabarkan ke dalam 4 pertanyaan yang akan kalian diskusikan secara kelompok. Setiap kelompok silakan bekerja dengan aktif, dan maksudnya tidak mengandalkan orang lain, tapi semuanya harus saling membantu. Ada 4 pertanyaan, silakan diskusikan. Jawabannya bisa kalian menggunakan bahan ajar yang sudah Pak share, baik itu video pembelajaran, PowerPoint ataupun di buku-buku pegangan kalian, mau e-book juga ataupun mau dari internet. Silakan Pak kasih waktu kalian untuk memecahkan masalah yang sudah ditampilkan tadi. Kalau ada yang bingung, ini bagaimana cara mengerjakannya atau bagaimana menjawab soal ini, silakan acungkan tangan, nanti Pak bantu untuk memecahkan masalahnya. Pak menjadi fasilitator di sini ya, memfasilitasi kalian untuk bisa menjawab berbagai masalah yang tadi sudah dicantumkan. Silakan, bisa cari dari sumber manapun, oke? Bisa pakai e-book atau buku teks yang ada di depan kalian, bisa buka Al-Quran ataupun aplikasi Al-Quran digital juga ada. Ada kan aplikasi Quran digital banyak ya, ada Quran Kemenang juga banyak. Silahkan bisa digunakan sebagai referensi atau sumber belajar kalian. Iya, udah semua. Ini tinggal kalian cari pekerjaan dari mana. Nakli. Dalil nakli itu bisa Al-Quran, bisa juga hadis. Bagus dua-duanya. Kita mulai dengan presentasi dari kelompok pertama ya. Silakan kelompok pertama untuk maju. Nanti kelompok 2, kelompok 3, kalau memang ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja ya. Oke, silakan kelompok pertama maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini belum jelas terjadi kiamat. Menurutmu apakah benar kiamat itu akan terjadi? Buktikan dengan dalil nakli Al-Quran dan hadis. Jawaban dan hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada
menjawab nomor 1 dari kelompok 3. Coba Rafiki. Setelah menonton video tentang ramalan kiamat yang memprediksi kapan dunia akan berakhir, jelaskan pengertian iman kepada hari akhir dan jelaskan perbedaan antara keyakinan umat Islam terhadap hari akhir dengan ramalan manusia. Hari akhir adalah hari terakhirnya hari mereka di seluruh kehidupan di bumi. Tidak percaya karena hari akhir hanya Allah yang tahu. Dari kelompok 1 dan 2, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, dari kelompok 1 dulu. Ada Adila yang mau bertanya, silakan Adila. Basam, apakah basam perilaku dan sikapku semacam insan bahwa basam yakin adanya hari akhir? Ya, pertanyaannya itu, apakah kalian sudah berperilaku sesuai dengan beriman kepada hari akhir? Menurut mereka, mereka sudah melakukan sikap-sikap yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Oke, terima kasih jawabannya. Ada yang bertanya lagi? Oh, ada yang bertanya lagi dari kelompok 2, Adinda. Basam bisa kasih satu contoh perilaku atau sikap seorang muslim. Satu contoh perilaku muslim yang Iya, orang muslim berkehidupan sehari-hari tanpa contoh perilaku seperti apa? Sama satu contoh lagi. Selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa. Selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa. Apakah sudah cukup jawaban dari? Cukup. Oke, tepuk tangan yang meriah dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan. Oke, 3 kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusi yang orientasi masalahnya tadi apa? Tentang ramalan adanya hari kiamat. Untuk menjawab permasalahan tadi sudah dituangkan dalam LKPD yang berisi 4 pertanyaan. Di pertanyaan pertama itu apa tadi? Bagaimana konsep iman kepada hari akhir? Hari akhir itu kita ke iman dulu. Iman itu apa? Artinya meyakini atau percaya. Jadi iman itu meyakini atau percaya. Kalau hari akhir itu apa? Hari berakhirnya seluruh kehidupan atau hancurnya semesta yang nantinya akan dilanjutkan dengan apa? Kebangkitan manusia untuk apa? Mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya selama di dunia. Oke. So, tadi itu pertanyaannya salah satu dalil nakli. dalil nakli. Dalil nakli itu kalau ditanya dalil nakli berarti bisa Al-Quran dan juga bisa hadis. Oke. Dalil nakli mengenai apa tadi? Mengenai Waktu terjadinya kiamat itu hanya Allah yang tahu. Dalilnya tadi sudah ditemukan oleh kelompok 3. Surat apa tadi? Surat apa? Al-A'raf ayat 100. Oke, di soal ketiga apa? Banyak sekali ramalan-ramalan kiamat, tapi tidak ada satupun yang terbukti. Nanti timbul pertanyaan, memang benarkah akan terjadi, Kak? Benar akan terjadi. Buktinya apa? Dalilnya mana? Tadi sudah ditemukan di kelompok berapa tuh? Yang surat apa? Di kelompok pertama, surat Al-Hajj ayat. Nah, ada di sini. Coba kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Ulangi, sesungguhnya
kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Soal nomor 2 dengan soal nomor 3 itu berkaitan ya. Dalil-dalil tentang hari kiamat. Yang nomor 3 ini kepastian bahwa kiamat itu akan terjadi. Masalah kapannya, masalah waktunya tibanya kapan, dijawab di soal nomor 2, yaitu di Quran surat Al-A'raf ayat 187, bahwa yang mengetahui hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir ini tentang perilaku-perilaku sehari-hari yang menunjukkan bahwa kalian itu benar-benar iman kepada hari kiamat. Jadi iman itu kan ada 3 aspek. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan mulut atau lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, di soal nomor 4 ini bagaimana bukti kalian bahwa kalian itu benar-benar beriman kepada hari kiamat? Oke, apa saja tadi? Berzikir atau rajin ibadah. Tapi sebelum ke penilaian, kita ice breaking dulu ya, biar otak-otak ataupun otot-ototnya tidak tegang, karena tadi kalian sudah berpikir keras untuk mencari solusi. Oke, ice breakingnya tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Oke, coba ya, semangat. Merefresh otak lagi biar segar, kalian biar semangat lagi. Tadi sudah bekerja keras, berpikir keras. 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Ya, ada yang masih kurang fokus karena mungkin tadi sudah tersedot ya kefokusannya, tapi sekali lagi biar fokus. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Mantap, semuanya sudah fokus. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk diri kalian sendiri yang sudah bekerja keras hari ini. Oke, kita akan melakukan asesmen akhir pembelajaran, yang mana asesmen ini tadi apa tujuannya? Untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Apakah ada perkembangan sebelum diberikan materi dan sudah diberikan materi. Siapkan kembali Androidnya, buka kembali kuisisnya. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai, silakan. Tadi pas tes di awal itu tadi berapa persen? Tes di awal itu berapa persen? 74. Apakah setelah diberikan pembelajaran mengenai materi iman kepada hari akhir, apakah nilai meningkat? Ternyata nilainya meningkat, yaitu 80%. Ya, mari kita sama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Kesimpulan pertama apa? Bahwa
kita harus percaya bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Kiamat itu pasti akan datang. Seperti yang dicantumkan ataupun terdapat dalam surat apa? Al-Hajj ayat ke-7. Tapi masalah waktunya kapan, tibanya kapan, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Seperti yang dijelaskan dalam surat apa? Al-A'raf ayat 107. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa kita itu beriman kepada hari kiamat? Tadi itu kan melaksanakan amal-amal ibadah, amal baik, berzikir, dan juga tidak melakukan dosa. Jadi, Pak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan sangat luar biasa, dengan sangat baik, dalam keadaan kondusif. Tepuk tangan untuk diri kalian. Oke, dari materi yang sudah dibahas, apakah ada materi yang kalian susah pahami? Tidak. Menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya, rencana pembelajaran kita yang akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya yaitu masih dalam materi iman kepada hari akhir, tapi cakupan materinya kita ke tanda-tanda kiamat kubro, gambaran kiamat yang ada dalam Al-Quran, dan juga kehidupan sesudah kiamat. Bisa jelas? Bisa. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam